3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Avandra Krisli akan mempresentasikan mengenai jaringan komputer yang dipresentasikan melalui PowerPoint. Kami beranggotakan 5 orang. Ada Akbar Fitrianto, Ferry Eka Nugraha, Nadila Vina, dan Taufiki Rohman. Ini bab-bab yang akan kami presentasikan. Untuk yang pertama akan dipresentasikan oleh Nadila Vina mengenai pengertian jaringan dan pengertian komputer. Pengertian jaringan. Pengertian jaringan adalah sebuah sistem yang menghasilkan media transmisi atau media komunikasi dengan cara menghubungkan dua atau lebih device, dalam hal ini komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Ia memiliki kemampuan untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Komputer dirancang untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan berbagai solusi melalui komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang terintegrasi. Yang kedua, pengertian jaringan komputer dan manfaatnya. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang saling dihubungkan. Dapat diartikan bahwa jaringan komputer ini dapat terjadi dengan beberapa komputer yang lebih dari satu. Komputer tersebut berpisah-pisah namun saling berhubungan dalam mengerjakan suatu hal. Manfaat jaringan komputer salah satunya adalah sharing resource. Bertujuan agar seluruh program, peralatan, atau perihal lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Media komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Integrasi data. Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh sebab inilah maka dapat terbentuk data yang terintegrasi, yang mudah pemakai untuk memperoleh dan mengolah informasi setiap saat. Pengembangan dan pemeliharaan. Pengembangan pemeliharaan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya. Maka tidak perlu membeli printer sejumlah komputer yang ada, tapi cukup satu buah saja karena printer itu dapat digunakan secara bersama-sama. Keamanan data. Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data, karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai serta teknik perlindungan terhadap hard disk, sehingga data mendapatkan perlindungan yang efektif. Jenis jaringan komputer dan perangkat jaringan komputer. Jenis jaringan komputer itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jenis jaringan komputer berdasarkan jarak. Yang kedua jenisnya berdasarkan transmisi. Oke, jenis jaringan komputer berdasarkan jarak yang pertama yaitu PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, biasanya digunakan pada kantor dan rumah. Ya, contohnya seperti kita sendiri yaitu sama saja kayak personal lah, privat. Biasanya jaringan ini untuk perangkat kerasnya yaitu seperti printer dan tidak memerlukan sistem yang besar untuk mengakses atau menggunakan jaringan PAN. Next.
Yang kedua yaitu LAN atau yang disebut juga Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan pada jaringan LAN ini yaitu sistem jaringan pada sekolah, perkantoran, maupun perumahan. LAN biasanya itu mencakup atau akses kilometernya itu 10 km. LAN biasanya ditandai dengan adanya kabel-kabel yang ada di lab-lab komputer atau berupa seperti printer. Keuntungan pada LAN yaitu pertukaran filenya itu sangat mudah. Terus yang kedua dapat memakai printer secara bersamaan. Keluar file dan pemasukan file itu dapat terkontrol. Next. Yang ketiga yaitu CAN atau yang disebut Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas-kelas, dan lainnya. Next. Yang keempat yaitu MAN atau yang disebut juga Metropolitan Area Network. Jaringan ini biasanya memiliki satu atau dua buah kabel. Keuntungannya dapat menghubungkan dengan jaringan TV. Jaringan MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar daripada LAN, yaitu bisa antar kota maupun antar daerah tertentu. Next. Yang kelima yaitu WAN atau yang disebut juga Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis, seperti ATM contohnya, atau dan lainnya. WAN juga lebih luas daripada MAN. Dia bisa mencakup antar kota, bahkan antar negara dan luar angkasa. Next. Yang keenam yaitu internet. Nah, internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Yaitu pendirinya internet itu Viton Geiger. Biasanya sering diakses pada hampir semua orang seluruh dunia, seperti kita contohnya dapat mengakses. Cuman di internet ini harus membutuhkan sinyal. Contoh dari internet yaitu sumber informasi dari Google, seperti perangkat komputer, laptop, TV, radio, dan lainnya. Next. Yang ketujuh yaitu VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform VPN itu digratiskan maupun menyediakan akses premium. Next. Nah, untuk yang kedua yaitu jenis jaringan komputer berdasarkan transmisi. Kalau tadi jarak, sekarang yang transmisi. Yang pertama yaitu broadcast. Broadcast jaringan merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau sistem yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Metode pengiriman datanya juga dapat dikirimkan ke banyak titik tanpa harus melakukan atau pengecekan siap atau tidaknya file tersebut dikirim. Dan yang kedua yaitu point-to-point. Jaringan point-to-point adalah jaringan yang tersusun atas beberapa koneksi yang pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain
Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara. Selanjutnya, mengenai perangkat jaringan komputer yang akan dijelaskan oleh Ferry Eka Nugraha. Perangkat jaringan komputer. Pengertian perangkat jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagai sumber daya, berkomunikasi, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung, dan berbagai sumber data dikarenakan adanya perangkat jaringan yang menjembatani kedua komputer tersebut. Contoh-contoh perangkat jaringan komputer. Server adalah sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Server akan menyimpan beragam jenis dokumen dan menyediakan informasi untuk kebutuhan komputer atau perangkat lainnya atau klien. Kedua, router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. 3. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media kabel. Keempat, hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Kelima, kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data satu sama lain. Yang keempat, topologi jaringan yang akan dipresentasikan oleh Akbar. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan destination. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi pertama kali yang digunakan adalah topologi bus. Setiap topologi memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Next. Topologi jaringan mempunyai beberapa macam, yaitu yang pertama ada topologi bus, yang kedua ada topologi star, dan yang ketiga ada topologi ringan, dan masih banyak yang lainnya. Next. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi jaringan komputer yang digunakan kabel tunggal untuk media transfer. Jadi, praktiknya jenis topologi ini memanfaatkan kabel pusat untuk tempat terhubungnya semua klien dan server, seperti contoh foto di atas. Terus yang kedua ada topologi star. Topologi star itu berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Seperti itu fotonya. Dan yang ketiga, ada topologi ring. Topologi ring merupakan sebuah cara dalam menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dengan rangkaian yang membentuk titik-titik di mana masing-masing titik tersebut terhubung dengan dua titik lainnya dalam satu jaringan. Fungsi dari masing-masing titik adalah sebagai repeater yang bisa memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasi, seperti contoh di atas.
fotonya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangan berasal dari kami semua sebagai manusia dan kelebihan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.